Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan lancar rezekinya. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Thomas Crown Affair. Film ini rilis tahun 1999, bercerita tentang sebuah aksi pencurian lukisan bersejarah yang membuat polisi kewalahan menangkap pelakunya sob. Gimana keseruan ceritanya? Mari kita mulai. Mr. Crown? Women. We've yet to talk about women. I trust myself implicitly. Mr. Crown. Yes, a woman could trust me. Di awal kisah, seorang pria bernama Thomas Crown diberikan beberapa pertanyaan oleh dokter psikiaternya tentang pandangan Tom terhadap perempuan. Tom mengatakan bahwa dirinya memiliki masalah dengan kepercayaan, dan satu-satunya yang dia percayai adalah dirinya sendiri. Tom juga memberitahu bahwa perempuan akan percaya padanya asalkan kepentingannya tidak berlawanan dengan Tom. Dokter bertanya bagaimana Tom mencari pasangan untuk hidupnya. Dan inilah kisahnya sob. Pagi itu Tom terjebak macet di sebuah jalan, lalu dia mengatakan ke supirnya akan berjalan kaki. Dia membawa sebuah koper mendatangi museum, masuk ke sebuah ruangan dan duduk di depan sebuah lukisan tumpukan jerami. Lalu Tom sarapan sambil menikmati keindahan lukisan tersebut. Diketahui bahwa Thomas Crown adalah salah satu pengunjung tetap museum dan dia menjadi salah satu tamu kehormatan di tempat ini. Semua orang tahu bahwa Tom adalah orang kaya raya yang bergerak dalam bisnis keuangan. Penjaga bertanya kenapa Tom selalu memandangi lukisan jerami tersebut. Padahal kebanyakan orang lebih suka lukisan Monet. Tom mengatakan bahwa lukisan Monet memang bagus. Tom tidak peduli jika Monet adalah lukisan bersejarah dan harganya berkisar 100 juta dolar. Tom hanya suka lukisan ini. Di sisi lain, sebuah truk paket mengantar sebuah patung ke museum. Petugas mengatakan bahwa paket ini tidak sesuai. Harusnya paket berisi patung Sarkofagus. Pengantar paket tidak tahu menahu tentang hal itu. Yang jelas dirinya sudah membawa paket ini sampai di museum. Dan dengan ukuran sebesar ini, kurir tidak mau membawanya kembali. Akhirnya petugas menyuruh kurir menurunkan paket tersebut dan membawanya masuk ke gudang. Tom datang ke kantor setelah sarapan di museum. Bisa kita lihat di sini Tom tidak membawa kopernya sob. Dia sengaja meninggalkannya di museum. Good morning, Mr. Crown. Good morning, Mr. Crown. Good morning, Mr. Crown. Give me good numbers, Jim. Good morning, Mr. Crown. Tom adalah orang yang sangat kaya raya dan berkelas. Semua orang menyapanya saat datang. Dia memiliki gedung untuk kantornya dengan view terbaik di New York. Petugas museum sangat bingung kenapa paket yang datang tertulis patung kuda. Harusnya Sarkofagus. Setelah berdiskusi panjang apa yang harus mereka lakukan, akhirnya mereka memutuskan untuk membuka paket tersebut mengetahui kepastian isinya. Setelah dibuka ternyata benar berisi patung kuda. Kepala petugas akan membuat laporan dan hari Senin depan akan menuntut ganti rugi karena mengirim paket yang tidak sesuai. Di kantor beberapa orang mendatangi Tom membawa surat perjanjian jual beli. Melihat Tom menandatangani surat tersebut, mereka sangat bahagia karena selama ini Tom tidak pernah melepas aset miliknya. Mereka bercanda dan mengatakan agar Tom tidak menyesali keputusannya. Aura Tom ini benar-benar sangat kuat sob, elegan dan santai banget. Tom mengatakan bahwa menyesal hanya akan membuang waktunya sama seperti berhayal. Tom bertanya apa yang akan direksi kalian lakukan saat tahu kalian membeli aset milik Tom seharga 30 juta dolar. Dan harga itu 2 kali lipat lebih tinggi daripada harga yang direksi tawar. Hal ini sontak membuat tawa mereka berubah pucat. Ternyata bukan mereka yang untung karena bisa membeli aset milik Tom. Namun Tomlah yang lebih untung. Kembali ke patung kuda sob. Ternyata ini bukan sembarang patung. Saat semua penjaga meninggalkan gudang, seseorang membuat lubang di patung tersebut. Dan 4 orang tak dikenal keluar dari patung itu. Mereka merencanakan hal ini untuk mencuri lukisan di museum. Setelah menyetel waktu, mereka mulai menjalankan aksinya.
Di sisi lain, Tom melihat jam menunjukkan setengah 12 siang. Dia sedang rapat membicarakan saham dengan rekan bisnisnya. 4 pencuri membobol dinding dan masuk ke ruang mesin. Terdapat beberapa kamera dan sensor infrared di tempat ini, namun mereka bisa mengatasi semuanya. Para pengawas juga tidak menyadari, bahkan tidak menduga sama sekali ada orang di ruang mesin. Di museum dijelaskan bahwa lukisan Monet dianggap sebagai karya impresionis pertama dalam sejarah. Lukisan ini banyak mempengaruhi seniman untuk mendirikan sekolah seni, dan harganya saat ini ditaksir lebih dari 100 juta dolar. Para pencuri melubangi sebuah pipa untuk memutus kabel dan merusak mesin agar sistem keamanan museum mati. Di sisi lain, Tom sedang mencoba beberapa jas sambil berdiskusi tentang bisnis dengan banyak asistennya. Seorang anak kecil di museum mendekati sebuah lukisan yang dibuat oleh pelukis terkenal, dan nama lukisannya adalah Renoir. Saat dia akan menyentuhnya, penjaga melarangnya karena pengunjung tidak diperbolehkan menyentuh lukisan. Pencuri memutus salah satu kabel yang membuat semua sistem keamanan lukisan mati. Anak kecil ini mendengar suara di balik lukisan seperti suara klik gitu sob. Namun dia tidak mengerti itu suara apa. Pencuri juga merusak mesin AC di tempat itu dan secara tidak sengaja tersengat listrik. Pengawas mendapati bahwa di monitor menunjukkan sistem AC rusak. Lalu pengawas meminta 2 petugas untuk memeriksa ruang mesin. Para pencuri menyadari ada lift bergerak dan kemungkinan itu adalah petugas yang akan datang untuk memeriksa. Saat petugas sampai, mereka melihat mesin AC semuanya mati. Namun mereka tidak menyadari bahwa ada orang di dalam tempat ini. Mereka segera menghubungi teknisi untuk memperbaikinya. Di kantor, Tom izin ke sekretarisnya untuk pergi dan terlihat Tom membawa sebuah koper berwarna hitam. Semua orang di dalam museum mulai merasa panas karena sistem pendingin di ruangan ini mati total. 3 pencuri melewati ventilasi menuju loker para pekerja museum. Mereka keluar menggunakan seragam pekerja dan membaur ke ruang lukisan. Tom sampai ke museum seperti biasa berniat makan siang sambil menikmati lukisan. Para pencuri datang ke ruang pameran dan menyuruh penjaga yang ada di tempat itu untuk naik ke atas karena direksi ingin bicara dengannya. Awalnya pria itu tidak percaya, lalu pencuri menyuruhnya menelpon. Pria itu menelpon bagian administrasi dan ternyata teleponnya sudah dihack oleh salah satu pencuri sob. Akhirnya pria itu percaya dan pergi meninggalkan ruangan tersebut. Segera ketiga pencuri mengumumkan kepada pengunjung bahwa museum ini akan ditutup. I'll have to ask you to leave. Exhibit is not closed. We're closing. Thank you. Satu orang pencuri naik ke atap dan mulai mempersiapkan rute pelarian. Lalu Tom datang ingin masuk ke ruang tersebut. Salah satu pencuri mengatakan bahwa museum ini ditutup lebih cepat. Tom meletakkan kopernya di bawah dan melihat jam. Tom mengatakan bahwa ini masih jam makan siang. Seharusnya museum tutup jam 5 sore. Namun pencuri bersikeras dia beralasan tempat ini akan dibersihkan karena ada tamu VIP yang akan datang. Akhirnya Tom membatalkan niatnya masuk ke ruangan tersebut. Pencuri yang berada di atap memberikan aba-aba ke sebuah helikopter yang akan menjemput mereka. Tom mendatangi kepala penjaga dan mengatakan dirinya diusir dari ruang pameran. Penjaga di sana mengatakan akan membersihkan tempat itu. Pria ini bingung karena hari ini tidak ada jadwal pembersihan dan tidak ada yang memberi instruksi menutup ruang pameran. Kepala penjaga mendatangi para pencuri dan bertanya apa yang kalian lakukan di tempat ini. Para pencuri mengatakan bahwa direksi menyuruh mereka untuk membersihkan tempat ini. Jika tidak percaya, silahkan menelpon bagian administrasi. Kepala penjaga awalnya tidak mau menelpon direksi dan membiarkan mereka untuk membersihkan tempat ini. Namun saat dia akan pergi, dia menyadari ada bayangan helikopter di atas museum sob. Dan dia menyadari ada yang tidak beres. Akhirnya aksi pencurian ini gagal oleh mereka. Nah, di sini Tom dengan santainya duduk membaca koran sob. Dia juga sempat membantu petugas menjatuhkan pencuri yang ingin melarikan diri. Kepala penjaga menyalakan lonceng darurat di mana semua pintu ruang pameran akan tertutup. Momen ini benar-benar epik sob. Di tengah-tengah chaos di dalam museum, Tom menyelinap masuk ke ruang pameran sebelum pintu baja tertutup.
Dia memakai sarung tangan mendatangi bangku yang pagi tadi dia duduki sambil sarapan. Tom mengambil koper yang dia tinggalkan dan segera mencuri lukisan Monet. Memasukkannya ke koper tersebut dan segera pergi keluar. Pintu baja tidak tertutup rapat karena tertahan oleh koper yang sengaja ditinggalkan Tom saat diberhentikan oleh pencuri. Orang ini jenius dan berkelas sob. Dia merencanakan semuanya dengan sangat teliti. Dan dengan gaya elegannya, Tom pergi dengan santai keluar dari museum. Polisi berhasil mengamankan keempat tersangka pencuri. Sampai di rumah, asisten Tom bernama Paul mengatakan bahwa makan malam sudah disiapkan. Tom masuk ke ruang kerjanya, membuka lukisan Monet dan meletakkannya di belakang sebuah lukisan. Semua ini Tom lakukan bukan karena uang sob, namun dia melakukannya karena Tom menikmatinya. Mikey. Find a chopper? Abandoned in Queens. Stolen? Checking property officer. Pria ini adalah detektif Michael dan Paretti. Merekalah yang bertugas menyelidiki kasus pencurian lukisan Monet. Paretti mengatakan helikopter sudah ditemukan ditinggalkan di sebuah tempat, dan kemungkinan besar mereka mencuri heli tersebut dari helipad di Hampton. Pelakunya adalah 4 orang asing dari Eropa Timur. Tidak ada catatan sidik jari di Amerika tentang orang-orang ini. Mereka masuk dari patung yang dikirim pagi ini ke gudang museum. Mereka melakukannya seperti cerita kuda Trojan. Setelah itu mereka menyelinap ke ruang mesin mematikan sistem keamanan. Mereka juga mematikan mesin AC agar para pengunjung tidak nyaman. Diketahui bahwa museum ini tidak pernah kemalingan, baru kali ini terjadi. Di belakang mereka terlihat seorang wanita bernama Catherine yang selalu menguping pembicaraan Michael. Direktur museum menjelaskan bahwa lukisan Monet adalah salah satu lukisan paling bersejarah dan nilainya ditaksir melebihi $100 juta saat ini. Mereka berencana meledakkan kaca dari atap untuk pelarian. Aksinya berhasil digagalkan oleh penjaga, namun anehnya lukisan Monet tetap hilang. Lalu Michael melihat sebuah koper yang penyok. Paretti mengatakan bahwa koper itu ditemukan dan terjepit di bawah pintu baja. Saat mereka membukanya, ternyata koper itu bukanlah koper biasa sob. Koper itu sudah dirancang berisi titanium yang mampu menahan beban berat 15 hingga 20 ton. Seseorang sengaja meletakkan koper ini untuk mengganjal pintu besi saat menutup. Lalu Catherine tiba-tiba ikut nimbrung sob. Ternyata Catherine adalah pihak asuransi yang juga ikut bertanggung jawab atas hilangnya lukisan Monet. Dia ditugaskan oleh perusahaannya untuk ikut serta menyelidiki kasus ini. Karena jika tidak, perusahaannya akan menanggung asuransi hilangnya lukisan tersebut. Catherine mengatakan bahwa teori yang dikatakan Paretti kurang lengkap. Helikopter yang mereka bawa tidak akan mampu menahan berat 5 orang sekaligus. Hal itu patut dicurigai, karena sebenarnya bukan mereka yang mencuri lukisan. Mereka hanya menjadi pengalih perhatian. You figure you'll wrap this up in my... Oh, I'm sorry. Zurich underwriters require... Well, actually, let's say there are a couple... So I'm stuck with you on my back. Who knows? You might enjoy it. Tom sedang bermain golf, dia memukul bola dari tempat yang cukup sulit. Lalu teman mainnya bilang akan memberikan $1.000 untuk Tom jika bisa melakukannya lagi. Tanpa pikir panjang, Tom melakukannya lagi sob. Dia sangat suka tantangan dimanapun dia berada. Paretti memberi informasi lengkap tentang Catherine, karena Michael tidak mau bekerja sama dengan sembarang orang. Mendengar penjelasan Paretti, Michael suka sob sama Catherine. Lalu mereka melihat rekaman ulang CCTV ruang pameran. Pengawas memberitahu bahwa kamera CCTV mendeteksi suhu tubuh. Di pagi hari lukisan Monet masih ada. Dan coba perhatikan kaki kursi ada 3 sob. Saat mereka memajukan rekaman, di waktu kejadian kamera hanya menangkap warna putih. Menurut pengawas, kamera masih menyala. Namun karena AC di ruangan itu mati dan mungkin saja ruangan itu lebih panas dari ruangan lain, maka kamera tidak bisa membedakan suhu tubuh manusia dan dinding. Sehingga gambar yang ditangkap semuanya putih. Sedangkan di ruangan yang berbeda, kamera masih menangkap suhu tubuh. Catherine menduga bahwa pelaku sengaja meletakkan sesuatu di dalam ruangan itu yang membuat suhu ruangan meningkat. Lalu Michael mengajak Catherine ke ruang pameran. Di sini Michael mulai tertarik dengan Catherine dan mengajaknya untuk makan malam bersama setelah bekerja. Namun Catherine tidak menanggapinya.
Saat sampai di depan lukisan Monet, Catherine menyadari satu hal yang berbeda. Catherine melihat kaki kursi hanya ada 2. Lalu Catherine kembali ke ruang pengawas untuk memastikannya. Dan benar saja sob, rekaman pagi hari terlihat jelas kaki kursi ada 3. Catherine menduga itu adalah sebuah koper yang kemungkinan berisi sebuah alat pemancar untuk menaikkan suhu ruangan. Di sini Michael sedikit malu karena pekerja asuransi lebih jeli dari semua polisi yang menyelidiki kasus. Di mobil Michael mengajak makan malam lagi sob, namun Catherine masih tidak mau dan hanya tersenyum. Paretti memberitahu bahwa para pencuri tidak bisa berbahasa Inggris dan saksi mata sudah berada di tempat ini. Ternyata saksi mata yang dipanggil polisi adalah Tom. Tom mengatakan pria botak itu yang dia temui di gerbang dan melarangnya masuk. Namun di sini Catherine mulai curiga sob dengan Tom. Tom juga terang-terangan mau bersaksi di pengadilan atas perampokan ini. Mendengar hal ini Catherine makin curiga. Para pencuri itu pasti punya teman dan bisa saja mencelakai Tom jika Tom bersaksi di pengadilan. Namun Tom tidak peduli dengan hal itu. Have friends. You realize they might. Yeah, well, I understand. Yes, We'll nail these jokers. Yes. Michael memberitahu bahwa mereka semua tidak mau buka mulut. Lalu Catherine meminta izin untuk menginterogasi salah satu dari mereka. Dengan keahliannya, Catherine berhasil memojokkan salah satu pencuri. Catherine mengatakan ke Michael bahwa mereka bisa berbahasa Inggris dan ini adalah sebuah pencurian terstruktur. Mereka semua dijemput dan diberi jadwal, namun mereka tidak tahu siapa orang yang menyuruh. Mereka hanya sekumpulan rampok yang menjalankan tugas sesuai jadwal. Catherine menduga pencurian ini berjalan mulus dan mereka hanya dijadikan sebagai pengalih perhatian. Michael mengatakan kita akan menangkap orang itu saat dia menjual lukisan Monet. Catherine tertawa dan menjelaskan bahwa dia tidak akan pernah menjual lukisan tersebut. Ini adalah kejahatan elegan dan pastinya dilakukan oleh orang yang sangat elegan. Bukan uang yang pelaku cari, namun sebuah tantangan dan kepuasan. Catherine mencari data pelanggan besar yang pernah tertarik dengan lukisan Monet selama 5 tahun terakhir. Dan dia menemukan satu nama yang tidak asing, yaitu Thomas Crown. Michael mengatakan bahwa Tom adalah orang baik. Dia ahli keuangan dan sangat kaya raya. Namun Catherine tidak percaya dengan hal itu. Di laut Tom bermain kapal bersama orang-orang. Di sisi lain, Catherine mengawasinya dari jarak jauh. Saat angin kencang, Tom sengaja membentangkan layar agar kapal miring dan jatuh ke air. Di sini Catherine benar-benar takjub sob. Dia juga menyadari sesuatu dari apa yang Tom lakukan. Catherine memberitahu Michael dirinya melihat Tom menghancurkan kapal senilai $100.000 hanya untuk menikmati deburan air. Hal ini bisa menjadi jalan masuk bahwa Tom adalah profil yang cocok. Michael mengingatkan bahwa pengacara Tom adalah pengacara terhebat di tempat ini. Belum lagi koneksi politikusnya luar biasa. Namun Catherine tidak peduli. Catherine memiliki cara lain untuk membuktikan ini semua. Di museum diumumkan bahwa Tom meminjamkan lukisan Pissarro miliknya untuk mengisi kekosongan lukisan Monet. Sampai lukisan Monet berhasil ditemukan. Nah, di momen ini Catherine menggunakan fungsi keintimannya sob, yaitu menggoda Tom. Catherine terang-terangan mengatakan dirinya bekerja di asuransi dan pihak asuransi tidak mau menulis cek $100 juta untuk lukisan Monet. Jadi tugas Catherine adalah mengembalikan lukisan Monet ke tempat semula agar perusahaannya tidak membayar uang asuransi. Tom bertanya siapa orang yang kamu curigai. Catherine dengan nada menggoda mengatakan kamu. Tom tidak melewatkan kesempatan ini sob. Dia menghampiri Catherine lagi dan bertanya, dibayar berapa Catherine untuk mengembalikan lukisan tersebut? Catherine mengatakan akan mendapat komisi 5% dari harga lukisan. Lalu Tom juga terang-terangan bertanya apakah Catherine yakin bisa menangkap Tom. Karena ini tantangan baru, Tom tidak mau melewatkannya. Dia mengajak Catherine untuk makan malam besok. Kembali ke ruang psikiater, dokter bertanya ke Tom apa yang Tom sukai. Tom mengatakan sebuah hiburan.
Dokter tahu hanya sedikit yang bisa menghibur Tom. Dan dokter bisa memastikan bahwa Tom menemukan lawan yang sepadan. Dan sejak pertama bicara dengan Catherine, Tom langsung tahu Catherine adalah lawan sepadan baginya. Michael marah ke Catherine karena dirinya tanpa izin menemui Tom dan langsung ke pokok masalahnya, menuduh Tom mencuri lukisan Monet dari museum. Catherine mengatakan cara yang dilakukan polisi membutuhkan waktu yang lama, menyadap, mengawasi, dan lain sebagainya. Namun Catherine hanya butuh waktu 10 menit. Catherine langsung tahu bahwa Tom memang pelakunya. Catherine akan bermain dengannya karena dia suka bermain. Di sini terlihat Michael sedikit cemburu sob karena Catherine menolak ajakan kencannya namun malah akan berkencan dengan Tom. Michael akan menggunakan cara kepolisian untuk menyelesaikan ini. Beberapa mobil polisi mendatangi rumah Tom membawa surat penggeledahan rumah. Tom bertanya apa yang kalian lakukan di sini. Michael mengatakan akan menggeledah rumah ini dan pengacara Tom bisa menjelaskannya. Hal yang gak pernah diduga Michael terjadi sob. Ternyata pengacara Tom ada di sini sedang masak bersama Tom. Yang akhirnya Michael gagal menggeledah rumah Tom. Catherine hanya tertawa melihat hal tersebut. Dia sudah tahu cara polisi tidak akan berhasil mendapatkan Tom. Catherine mengatakan dirinya yang akan masuk ke rumah. Sore harinya, Catherine dijemput oleh Tom untuk berkencan. Tom sudah tahu Catherine bekerja sama dengan polisi untuk membuktikan Tomlah pencuri lukisan Monet. Namun justru itu tantangan untuk Tom. Michael menyuruh Paretti untuk membuntuti Catherine dan laporkan semua yang mereka lakukan. Tom mengajak Catherine ke museum melihat lukisan. Catherine menyadari bahwa lukisan pria menggunakan topi dan wajahnya tertutup apel adalah wajah Tom. Tom mengatakan dirinya punya tiruannya di rumah. Lalu Tom mengajak Catherine ke ruang di mana Monet menghilang. Catherine pura-pura kedinginan sehingga Tom meminjamkannya jas. Catherine memancing pembicaraan. Dia mengatakan jika dirinya bisa mencuri maka Catherine tidak akan mengambil Monet. Tom bertanya dari semua lukisan ini mana yang paling Catherine suka untuk dikoleksi. Catherine diam-diam mengambil kunci dari jas milik Tom. Lalu Catherine menunjuk sebuah lukisan perahu. Karena Tom merasa tertantang, Tom bertanya sekali lagi apakah Catherine benar-benar menginginkannya. Tom akan membeli lukisan ini untuknya jika Catherine mau, karena semua memiliki harga. Namun Catherine mengatakan hanya bercanda dengan hal itu. Catherine meninggalkan kunci di atas meja. Lalu seorang petugas mengambil kunci tersebut. Ternyata dia adalah orang suruhan Catherine yang menyamar. Setelah dari museum, Tom membawa Catherine ke sebuah restoran. Mereka berdua sama-sama membicarakan tentang arsip hidupnya. Tom tahu bahwa Catherine pernah disakiti oleh pria dan sampai detik ini dia masih melajang karena trauma akan hal itu. Di sisi lain, seseorang membuat duplikat kunci rumah Tom yang Catherine berikan di museum. Di restoran, Tom juga menyadari bahwa polisi selalu mengawasinya. Lalu Tom meminta pelayan mengirim minuman untuk orang yang duduk di sana. Nah sebenarnya di momen ini epic banget sob kalau kita perhatikan. Tom sudah tahu kalau Catherine mendekatinya hanya ingin membuktikan Tom mencuri Monet. Dan kemanapun mereka pergi akan selalu diawasi oleh polisi. Namun itu bukan menjadi masalah buat Tom. Dia tetap melanjutkan permainan. Dan Tom juga ingin tahu pasti apakah Catherine benar-benar lawan yang sepadan dengannya. Sehingga Tom bisa memutuskan layak tidaknya Catherine jadi pendampingnya. Karena Tom sedang dalam perjalanan mencari wanita paling cocok untuknya. Tom juga terang-terangan ke Catherine semua ini bukan tentang uang. Bahkan Catherine pun demikian. Catherine melakukan ini bukan karena uang, namun karena suka pengejarannya. Tom menggoda Catherine dan mengajaknya pulang ke rumahnya. Catherine menjawab, apakah kamu pikir aku mau tidur dengan pria yang sedang aku selidiki? With anything else? Nothing. Cheese trick? Make it easy on yourself. You'll just get more warrants or mess up your carpeting. May I ask you, would you like another hit of espresso? Like another hit of a... That's the very personal question. May I ask you a very personal question? Oh, sure, by all means. Is that the question? Yes, that's it. It's your espresso. Catherine pergi ke kamar mandi, seseorang mendatanginya memberikan kunci rumah Tom, yang berarti kunci sudah diduplikat. Tom mengantar Catherine pulang dan diam-diam mengembalikan kunci milik Tom ke saku jasnya. Catherine sebenarnya ingin mengajak Tom untuk mampir.
Namun Tom tahu mereka sedang diawasi. Di sini Catherine mulai tertarik beneran sob sama Tom. Mulai muncul perasaan suka dan nyaman. Keesokan harinya setelah Paul pergi dari rumah Tom, Catherine dan anak buahnya menerobos masuk rumah Tom. Mereka meretas sistem keamanan rumah Tom dan mulai mencari keberadaan lukisan Monet. 12, 17. Guy's got a 10-digit. Check the basement for me. Setelah beberapa waktu mencari, Catherine menyadari ada yang istimewa dari lukisan orang bertopi. Dia menemukan tombol rahasia di bawah meja kerja Tom. Dan boom, Catherine menemukan lukisan Monet. Seketika Catherine menjadi idola di kepolisian. Padahal dia bukan polisi sob. Lalu seorang ahli dipanggil untuk mengecek keaslian lukisan tersebut. Michael tidak suka dengan apa yang Catherine lakukan karena melawan hukum. Catherine membobol rumah orang dan mencuri lukisannya. Catherine mengatakan hanya menjalankan tugasnya, yaitu mengembalikan lukisan Monet. Setelah diteliti, tim ahli mengatakan bahwa lukisan ini hanya tiruan. Ternyata ada lukisan lain di bawahnya dan lukisan itu adalah lukisan anjing yang sedang bermain poker. Hal ini sontak membuat Catherine terkejut dan marah. Dia merasa dipermainkan oleh Tom. Di sebuah tempat, Tom sedang berdansa dengan wanita muda bernama Anna. Lalu tiba-tiba Catherine datang mengusir wanita tersebut. Ternyata sob, Tom sudah mengetahui semuanya. Tom terang-terangan mengatakan kalian semua terkecoh. Catherine marah ke Tom, namun kemarahan Catherine malah membuat Tom semakin tertarik padanya. Catherine benar-benar hanyut dalam perasaan dan tidak bisa lagi menahannya. Mereka berdua bercocok tanam sepanjang malam sob. Saat sarapan, Catherine mengatakan ke Tom dirinya tidak akan menyerah mengejar lukisan Monet. Dan Catherine akan melakukan apapun. Kembali ke ruang psikiater, Tom mengatakan ke dokter dirinya jarang melihat landak, binatang dengan sistem pertahanan yang canggih. Catherine seperti landak bagi Tom, hati-hati atau gagal. Michael mendapat laporan dari Paretti bahwa Catherine berdansa dengan Tom dan Tom mengajaknya pulang ke rumah. Bisa dipastikan Catherine sudah tidur bersama. Mendapati hal ini, Michael benar-benar marah karena dia bekerja sama dengan orang yang tidak kompeten. Catherine menegaskan bahwa tugasnya membuat Tom menyukainya dan Catherine akan melakukan apapun. Namun tujuannya untuk mencari tahu keberadaan Monet. Michael mengingatkan sekali lagi bahwa Catherine sedang dipermainkan. Tom mengajak Catherine naik pesawat tanpa mesin, mengelilingi bukit, menikmati pemandangan. Hal ini benar-benar membuat Catherine terpesona. Let's take the stick. Oh, I'm not taking. Oh, that's it. That's good. Over there. There's ridge running. Feel that? Thermal coming over the hill. Well, it's okay. We're only about... Mereka mendarat di sebuah negara bagian, lalu Tom menggunakan pesawat pribadi untuk kembali. Saat perjalanan, Catherine melihat sebuah pulau. Dia mengatakan bahwa dirinya pernah berjanji ingin datang ke pulau tersebut. Namun sampai detik ini belum pernah ke sana. Tanpa pikir panjang, Tom langsung mengajak Catherine mendatangi pulau itu sob. Saat landing, Catherine melihat barang bawaan Tom. Dia melihat koper dan Catherine menduga itu adalah lukisan Monet. Tom membawa Catherine ke sebuah rumah di atas bukit. Dan ternyata ini adalah milik Tom. Catherine benar-benar tidak menyangka Tom memiliki aset di tempat ini. Catherine mengatakan semua wanita yang dibawa Tom ke tempat ini pasti sangat takjub. Namun Tom menegaskan baru Catherine yang Tom bawa ke tempat ini. Rumah ini adalah rumah pribadi, tempat di mana Tom singgah untuk menenangkan diri. Saat malam, Catherine selalu melihat kotak kayu. Tom bertanya, apakah kamu penasaran apa isi dari kotak tersebut? Catherine tidak percaya jika lukisan Monet akan dibawa ke tempat ini. Lalu Tom menantang Catherine, apa yang akan kamu lakukan jika memang itu adalah lukisan? Catherine menerima tantangan Tom sob. Dia membawa kotak tersebut dan menaruhnya di atas perapian.
Sambil tertawa, Catherine mengatakan Tom tidak mungkin membawa lukisan ke tempat ini tanpa perlindungan. Setelah kotak terbakar, perlahan isinya mulai terlihat. Dan benar saja sebuah lukisan berada di dalamnya. Tertawa Catherine seketika berubah sop dan bertanya apa yang ada di dalam kotak tersebut. Tom dengan sangat tenang mengatakan itu adalah lukisan Renoir. Hal ini membuat Catherine tercengang karena dirinya baru saja membakar lukisan seharga 50 juta dolar. Dia tertawa tapi bingung, dia harus percaya atau tidak. Yang jelas dia baru saja membakar uang. Keesokan paginya saat bangun, Catherine melihat Tom sedang berbicara dengan rekan bisnis. Beberapa waktu kemudian, Catherine bertanya siapa pria itu. Tom mengatakan seorang bankir. Catherine bertanya apakah Tom sudah siap untuk kabur. Dengan elegan Tom menjawab seandainya Tom kabur apa yang akan Catherine dapatkan. Tidak ada satupun. Catherine tidak mendapat lukisan, tidak mendapat komisi 5%, bahkan Catherine juga tidak mendapatkan Tom. Lalu Tom memberikan sebuah penawaran ke Catherine. Tom akan memberikan komisi 10%, namun Catherine harus melepaskan Tom. Nah, di momen ini Tom benar-benar menguji perasaan Catherine sob. Benar-benar cara yang elegan untuk tahu apakah keinginan Catherine bertentangan dengan Tom. Karena memang tujuan Catherine mengejar lukisan untuk uang, Catherine menerimanya. Namun Catherine bingung bagaimana cara menyembunyikan uang tersebut. Tom bilang akan mengajari cara menyimpan uangnya. Saat kembali ke kantor, Michael memberi Catherine sebuah amplop. Dan amplop tersebut berisi foto Tom sedang bersama Anna. Catherine tahu bahwa itu adalah perempuan yang ditemuinya berdansa dengan Tom. Melihat foto ini, Catherine terbakar api cemburu sob. Yang awalnya Catherine hanya mengejar uang, ternyata perasaannya jauh lebih besar terhadap Tom. Michael mengatakan bahwa Catherine hanyut dalam permainan. Dari awal Michael sudah mengingatkan akan hal ini, namun Catherine tidak mendengarkannya. Beberapa waktu kemudian Catherine mendatangi Michael dan memberikan sebuah map berisi foto garis batas lukisan asli Monet. Sebelum Monet diasuransikan, tepian lukisan Monet dipotong agar pas di bingkai. Jika seseorang memalsukan Monet, pasti orang itu hadir saat Monet pertama kali diasuransikan. Dan polisi bisa melacak siapa pembuat lukisan Monet tiruan yang Catherine ambil di rumah Tom. Maka orang itu akan mengarahkan kita ke Tom. Then the forger was in the presence of the original. If Crown's prank Monet happens to be... How long have you had these? 5 days. Yeah, well they're open now. Catherine makan malam bersama Tom, di mana Tom memberikan hadiah berupa berlian ke Catherine. Namun di sini Catherine masih diselimuti perasaan cemburu sob. Catherine marah dan kesal terhadap Tom. Tom menyadari bahwa itu semua karena Anna. Tom menegaskan bahwa Tom memang sengaja membuat Catherine kesal, agar Tom tahu apakah yang Catherine pentingkan hanya lukisan itu atau memang perasaan Catherine benar-benar muncul ke Tom. Catherine bertanya, bagaimana denganmu? Tom memberitahu bahwa dirinya besok bisa pergi dari sini, begitu juga dengan Catherine. Catherine mengatakan jika itu kita lakukan kita akan menjadi buronan, tapi buronan yang sangat kaya raya. Di momen ini Catherine benar-benar dihadapkan dengan pilihan yang sulit sob. Michael memberitahu Catherine bahwa garis batasnya cocok dengan karya seorang pemalsu. Mereka mendatangi seorang seniman dan bertanya tentang lukisan Monet. Pria ini mengatakan bukan dia yang melukis tiruan Monet, namun orang Jerman yang bernama Heinrich Nutzer. Lalu Michael mendatangi penjara bertemu Heinrich. Dia menunjukkan lukisan Monet palsu dan bertanya apakah kamu yang melukisnya. Pria ini mengatakan tidak. Namun saat Heinrich melihat detail lukisannya, dia tersenyum dan Catherine menyadari akan hal tersebut. Namun Heinrich tidak mengatakan apapun. Catherine penasaran kenapa Heinrich tidak mau buka mulut tentang lukisan itu. Catherine memberitahu bahwa tadi Heinrich sempat memperhatikan beberapa detail dan tersenyum, seolah-olah itu adalah sebuah perasaan bangga. Setiap malam Catherine jalan bersama dengan Tom menikmati waktu bersama. Parati memberitahu bahwa di masa lalu Tom dan Heinrich pernah memiliki galeri bersama. Pada pameran tunggal di Paris tahun 95, pelukisnya bernama Nutzer. Catherine menyadari ada sesuatu. Nama depan mereka sama, yaitu Tirol Nutzer dan Tirol Heinrich. Saat Heinrich tersenyum melihat lukisan itu menandakan kebanggaan, karena lukisan itu dibuat oleh anaknya. Dan besar kemungkinan Tom adalah anak dari Heinrich yang berganti nama. Catherine benar-benar bingung apa yang harus dia pilih.
membawa kembali Monet dan mendapatkan komisi 5% atau pergi bersama Tom menjadi buronan kaya raya. Catherine menelpon asistennya dan bertanya, berapa banyak uang yang bisa Catherine bawa jika Catherine pergi besok. Asistennya mengatakan Catherine akan rugi besar jika mencairkan uang itu sekarang. Di sini Michael juga sudah mulai curiga sob dengan gerak-gerik Catherine. Michael yakin ada yang direncanakan Catherine dengan semua ini. Catherine mengatakan sedang beres-beres dan akan pergi karena tugasnya selesai. Michael memberitahu bahwa tidak ada nama Tyrol Nutzor yang mengunjungi penjara. Yang ada hanya nama Knudsen. Dia mendatangi penjara 3 kali bulan lalu. Catherine segera pergi ke rumah Tom. Namun saat sampai di kamar, dia melihat Anna ada di dalam kamar. Hal ini benar-benar membuatnya sangat cemburu dan merasa Tom mempermainkan perasaannya. Lalu Anna segera pergi dari tempat itu. Catherine bertanya siapa sebenarnya gadis itu. Tom mengatakan dia datang ke sini karena Tom menyuruhnya pergi dari New York. Dia bekerja untuk Tom. Namun penjelasan apapun tidak Catherine dengarkan karena rasa cemburunya sudah memuncak sob. Tom menegaskan bahwa dirinya hanya ingin pergi bersama Catherine. Namun Catherine tidak percaya. Tom mengatakan Catherine tidak perlu mempercayai Tom. Namun Tom yang akan mempercayai Catherine. Tom memberitahu bahwa besok sore Tom akan mengembalikan lukisan Monet ke tempat semula. Catherine tertawa dan mengatakan menyerah dengan semua permainan ini. Tom mengatakan jika lukisan Monet dikembalikan, kita bisa bebas karena kita ditakdirkan bersama. Setelah Tom mengembalikan lukisan, Catherine harus menemui Tom di landasan helipad Wall Street. Dan kita akan pergi bersama. Ada 2 pilihan yang Catherine bisa lakukan. Mengatakan semua ini ke polisi. Mereka semua akan menangkap Tom saat mengembalikan lukisan di museum. Atau membiarkan Tom mengembalikan lukisan tanpa seorang pun yang tahu. Tom menegaskan bahwa dirinya mempercayai Catherine. Perasaan Catherine benar-benar campur aduk sob. Dia benar-benar menyerah dengan semua permainan ini. Dia sangat mencintai Tom, namun di sisi lain masih ada rasa trauma dan mengira Tom hanya mempermainkannya. Akhirnya Catherine lebih memilih mengkhianati Tom. Dia mendatangi rumah Michael sob dan mengatakan semua rencana Tom yang akan mengembalikan lukisan Monet ke museum. Beberapa waktu kemudian kepolisian sudah bersiap di museum menunggu kedatangan Tom. Mereka akan menyergap Tom saat mengembalikan lukisan. Paretti dan 30 polisi siap siaga di bawah, sedangkan Michael dan Catherine berada di ruang pengawas. Michael mengatakan ke Catherine untuk tidak bersedih karena apa yang Catherine lakukan adalah hal yang benar. Beberapa polisi mendatangi alamat rumah pemalsu lukisan. Lalu Michael mendapat telepon yang mengatakan bahwa pemalsu sudah pergi meninggalkan tempat tinggalnya. Michael mendapat informasi bahwa pemalsu lukisan bukanlah Tom, namun anak dari Henry, seorang perempuan bernama Tyrol Anna Nutzor. Saat melihat foto Anna, Catherine benar-benar sangat tercengang sob. Ternyata Anna yang ditemui Tom bukanlah selingkuhannya. Namun Tom berkata jujur dia bekerja untuknya. Saat Heinrich di penjara, Tom menjadi wali Anna sejak berumur 10 tahun. Seketika hancur perasaan Catherine. Dia cemburu buta dan sekarang sudah terlanjur mengkhianati Tom dengan membeberkan rencananya mengembalikan lukisan. Lalu Tom datang ke museum menggunakan jas dan membawa sebuah koper. Dia berhenti di tengah-tengah dan sengaja berputar-putar. Tom ingin mengatakan bahwa dirinya tahu semua polisi mengawasinya. Namun Tom tidak gentar. Lalu Tom memakai topi bundar dan bergerak. Michael menyuruh Paretti menangkapnya. Dia menggunakan jas dan topi bundar. Di sebuah ruangan, Tom menukar kopernya. Dan kopernya dibawa oleh pria lain dengan kostum yang sama. Hal ini membuat Michael bingung mana yang harus dia kejar, lukisan atau Tom. Paretti tambah bingung sob. Ternyata tidak hanya 1-2 orang yang memakai kostum yang sama. Namun ada puluhan yang menggunakan kostum sama saling menukar koper. Catherine tersenyum dan menyadari bahwa Tom menggunakan kostum lukisan miliknya sendiri. Michael bertanya apakah Catherine memberitahunya tentang penyergapan ini. Catherine mengatakan tidak. Berarti Tom tahu Catherine akan mengkhianatinya. Pernyataan ini membuat Catherine menyesal sob. Pengawas mengatakan dia tidak akan bisa masuk ke ruang pameran karena gerbang sudah terkunci rapat. Mereka semua bingung di mana keberadaan Tom karena saking banyaknya orang-orang menggunakan kostum sama berkeliaran di museum.
Setelah beberapa waktu, Paretti mengatakan tidak bisa menemukan Tom. Di sisi lain, Tom membuang pakaiannya dan merubah kostumnya. Michael menyuruh Paretti menghentikan semua orang yang menggunakan topi bundar. Saat mereka mengecek kopernya berisi foto lukisan Tom menggunakan topi. Tom sampai di depan ruang penyimpanan, dia melempar sebuah granat asap yang memicu alarm kebakaran. Seketika ruang pameran menutup secara otomatis. Namun di tempat lukisan bekas Monet tidak bisa tertutup. Air keluar dan menyiram lukisan tersebut. Perlahan lukisan tersebut mencair dan di bawahnya ternyata lukisan Monet. Selama ini lukisan Monet sudah kembali ke tempatnya sob. Saat Michael masuk, dia terkejut melihat hal ini. Lukisan yang dipinjamkan Tom ke museum waktu itu ternyata adalah lukisan Monet yang dilapisi lukisan lain dengan cat air. Michael juga menemukan bullfoil yang menghambat pelindung yang bertuliskan Thomas Crown. Tom sudah mengembalikan lukisan ini tak lama setelah mencurinya. Nah, di sini polisi masih dibuat bingung sob. Ternyata ada satu lagi lukisan yang hilang, yaitu lukisan perahu yang waktu itu ditaksir oleh Catherine. Catherine menyadari hal tersebut. Mereka tercengang bagaimana Tom melakukannya. Catherine melihat jam dan masih memiliki waktu untuk meminta maaf ke Tom. Catherine berencana pergi ke helipad di Wall Street. Saat akan pergi, Michael bertanya kemana Catherine akan pergi dan kenapa buru-buru. Catherine beralasan lukisan itu tidak ditanggung asuransi perusahaannya dan itu bukan lagi urusan Catherine. Ternyata Michael juga sudah tahu sob bahwa Catherine memiliki rasa yang benar-benar nyata terhadap Tom. Michael mengatakan sudah muak mengejar Tom. Dan Michael menyuruh Catherine pergi karena Michael tahu Catherine memiliki rencana untuk hidup bersama dengan Tom. Catherine mendatangi helipad di Wall Street. Dia melihat pria bertopi dan menduga itu adalah Tom. Namun ternyata bukan sob. Pria ini memberikan sebuah tas ke Catherine. Dan Tom titip salam selamat tinggal. Setelah dibuka ternyata itu adalah lukisan perahu yang waktu itu ditaksir Catherine. Perasaan Catherine benar-benar hancur sob. Dia merasa kehilangan segalanya karena telah mengkhianati Tom. Lalu Catherine datang ke bandara untuk pergi. Dia menitipkan tas ke staf bandara agar dikirim ke kantor polisi untuk Michael. Di pesawat, Catherine sudah tidak bisa menahan kesedihannya. Tubuhnya mulai gemetar karena penyesalan yang dia rasakan sangat besar. Kehilangan komisi, kehilangan Tom, dan merasa kehilangan cintanya. Di akhir cerita, tiba-tiba seseorang memberikan sapu tangan dari belakang untuk menghapus air mata Catherine. You don't need to cry there, Les. This up. Did you set this up? You set this up, did you? Please, the seatbelt sign is still... Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini sob? Semoga terhibur dan sampai jumpa.